Gerombolan kadrun makin parah, Anies Baswedan disetarakan dengan Nabi karena gunakan jet mewah dalam safari politiknya. Naik jet pribadi mewah punya siapa bang? Kenapa harus klarifikasi? Ini cara berpikir yang sangat sesat dan menyesatkan. Semua nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Wah. Ya, ya. Dan itu apa yang dilakukan? Apa yang kami lakukan ini? Ya, semua nabi menggunakan kendaraan terbaik untuk berperang. Lah kalau sekarang Nasdem sudah taubat, mohon maaf ya, sudah ke Pak Anies, tentu sudah merasakan bagaimana rasanya dilemparin batu ya. Ya gangguan ada. Tempat izin dicabut, habis itu dilempari, tempat acara dilempari, kantor DPW Partai Nasdem dilempari. Di beberapa titik juga seperti itu. Tahapan yang diberikan oleh negara ini itu baru nanti tanggal 14 menetapkan parpol. Tanggal 14 Desember. Belum lagi menetapkan caleg, belum menetapkan daerah pemilihan, belum apa. Udah main begini. Terus kita komentari, kalaupun ada dilempari, diapain segala itu risiko. Risiko yang diambil dari permainan di luar permainan. Kalau permainan tahapan itu udah diatur. Bang Anies ini seperti meteor menjadi harapan baru. Bang Mardhani, Anies ini modal bismillah, hasil alhamdulillah, rezeki anak soleh. Subhanallah. Mas Anies adalah calon gubernur yang pernah didukung oleh Pak Prabowo. Ternyata Mas Anies pun maju, itu hak beliau, kami menghormati. Tapi mbok ya etika ngomong ke Pak Prabowo, tapi nggak dilakukan. Tapi sudahlah, itulah kebesaran jiwa Pak Prabowo. Tidak boleh kita mengungkit-ungkit itu. Yang berkeringat berdarah-darah, ya, membesarkan Mas Anies, ya, membesarkan Mas Anies. Ternyata Mas Anies menelikung ketua umum kami. Virus kadrunisme. Sudah sangat sering kita mengatakan bahwa virus tersebut sumber jenis virus yang sangat berbahaya, yang sistem kerjanya akan melumpuhkan serta merusak saraf otak manusia, sehingga manusia yang terkena virus tersebut akan secara otomatis memiliki pemikiran yang sesat dan menyesatkan, pemikiran yang sangat tidak wajar, karena jenis otaknya sudah berbeda dengan otak manusia pada umumnya. Sudah sangat banyak bukti nyata di mana orang yang terkena virus kadrunisme, virus yang dibawa dan disebarkan secara masif oleh para keturunan imigran Yaman ini, telah banyak meracuni dan merusak cara berpikir segenap anak bangsa, yang sudah tentu akibatnya akan merusak tatanan hidup, serta merusak sendi-sendi peradaban luhur bangsa Indonesia. Cara berpikir yang rusak akibat terserang virus kadrunisme ini pun semakin berbahaya. Karena terbukti virus tersebut ternyata bisa menyerang siapa saja dan apa saja, termasuk menyerang sebuah partai besar yang akibatnya para kader di dalam partai tersebut pemikirannya saat ini bisa dibilang telah rusak, bahkan bisa sesat menyesatkan. Ini bukanlah sebuah persepsi, tapi ini adalah kejadian nyata yang sudah benar-benar terjadi. Willy Aditya, seorang kader Partai Nasdem yang telah bermetamorfosa menjadi Partai Nasdrun, adalah bukti nyata bahwa pemikiran para kader Partai Nasdrun telah rusak akibat terserang virus kadrunisme. Bagaimana kita tidak menganggap pemikirannya telah rusak jika di media besar berskala nasional dia berani-beraninya menyetarakan seorang Anies Baswedan dengan para nabi hanya untuk membela calon presiden pujaannya yang banyak mendapat hujatan akibat menggunakan fasilitas jet mewah dalam safari politiknya. Anies Baswedan menggunakan jet mewah dalam safari politiknya, kemudian disamakan dengan para nabi yang menggunakan kendaraan terbaik ketika berperang. Adalah jelas pemikiran yang luar biasa rusaknya, namun sangat percaya dirinya diungkapkan di depan media. Kebodohan luar biasa yang ia pamerkan hanya untuk membela junjungannya. Pertanyaannya, nabi siapa selain Nabi Sulaiman yang diberikan fasilitas mewah oleh Allah ketika dalam perjuangan? Kok bisa-bisanya mengatakan para nabi menggunakan kendaraan terbaik ketika berperang dan disamakan dengan Anies Baswedan yang sangat berambisi meraih kekuasaan? Jika para nabi mendengar, sudah pasti beliau-beliau akan mengatakan, najis kita disamakan dengan Anies Baswedan, manusia munafik yang selalu menunggangi dan memanfaatkan agama hanya untuk memuaskan syahwatnya yang haus akan berkuasa. Para nabi jelas memiliki sifat-sifat mulia dan diantaranya sifat fatona, yaitu sifat yang sangat bisa dipercaya. Sedangkan Anies Baswedan justru sebaliknya, sifat khianat dan tidak bisa dipercayalah yang nyata-nyata ada dalam dirinya. Jadi bagaimana mungkin para nabi yang memiliki sifat fatona disamakan dengan Anies yang nyata-nyata dia memiliki sifat khianat dan tidak bisa dipercaya? Apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres, tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres.
Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Anies itu dia akan hidup di lingkaran yang hanya menguntungkan dirinya tanpa melirik orang lain, yang bahkan orang itu, meskipun orang itu sudah berdarah-darah membesarkannya. Siapapun yang bertemu dengan saya mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Saya sampaikan saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Sebenarnya yang sering dizolimi itu Pak Prabowo. Waduh. Memang dalam 2 tahun terakhir ini, di grup-grup WA, di grup-grup Facebook itu, narasi mencaci-caci Pak Prabowo itu luar biasa. Bahkan ada video yang beredar yang sengaja, mohon maaf ya, disampaikan oleh teman-teman yang relawan Anies itu, Pak Prabowo menyatakan dukungan terhadap Anies itu disebarkan secara masif. Ada yang baru sadar bahwa dirinya, partainya sedang dikhianati, bahwa ketumnya sedang ditikung oleh orang yang dibesarkan secara berdarah-darah, namun ujung-ujungnya mengkhianati, ujung-ujungnya tidak punya etika. Yang berkeringat berdarah-darah, ya, membesarkan Mas Anies, ya, membesarkan Mas Anies. Ternyata Mas Anies menikung ketua umum kami. Saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Oke. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Saya kira masyarakat Indonesia sudah sedari dulu paham karakter dia, tahu kan yang dimaksud siapa. Tapi saya kira sekarang sudah publik paham dan ngerti siapa sebetulnya Anies Rashid Baswedan, bagaimana karakternya, layakkah memimpin Indonesia orang yang seperti itu. Sifatnya begitu kental dengan khianat, serta ucapannya yang sangat tidak bisa dipercaya, tentu membuat akal waras kita bertanya-tanya, apa kebaikan dari seorang Anies Baswedan, selain hanya covernya saja yang dipoles seolah-olah seorang yang sangat islami, karena didukung oleh kelompok Islam minoritas, yang selalu mengklaim mengatasnamakan seluruh umat Islam. Apa kebaikan dan apa kelebihan dia, sehingga Nasdrun begitu ngotot mencapreskan Anies Baswedan, bahkan kadernya berani menyetarakan dia dengan para nabi, yang mana bagi manusia yang masih waras akalnya, jelas melihat Anies Baswedan hanyalah seorang yang sangat munafik dan jelas merupakan antitesa dari sifat Nabi yang fatonah dan bisa dipercaya. Tapi wajar saja, memang itulah yang namanya kadrun. Virus kadrunisme memang nyata bisa merusak sistem saraf otak manusia, sehingga otak mereka akan berpihak pada hal-hal yang salah, serta menolak kebenaran meskipun itu adalah sebuah fakta yang terbukti adanya. Coba bayangkan saja, jika yang mengatakan hal tersebut bukanlah kadrun gerombolan sampah peradaban dan yang disetarakan dengan para nabi bukanlah Anies Baswedan, maka drama besar apa yang akan dilakukan para kadrun, karena dianggap telah menista agama dan dianggap telah melakukan penghinaan terhadap nabinya. Selalu koar-koar sebagai pembela agama, namun yang dituduh sebagai penista agama hanyalah orang-orang yang berseberangan dan berbeda paham dengan gerombolannya saja. Jika ada orang yang jelas-jelas menista agama, tapi orang itu adalah orang yang segerombolan dengan mereka hanya diam 1000 bahasa, bahkan malah menjadi pembela si penista agama. Itulah kemunafikan dan kesesatan nyata kelompok mereka, bagi kadrun gerombolan sampah negara.